Rusak sejak puluhan tahun silam akibat erupsi Gunung Agung tahun 1963, warga desa adat Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem akhirnya berhasil membangun kembali pura tempat berstananya Ida Ratu Bagus Bebotoh dan Ida Ayu Mas Melanting. Menurut Jero Mangkutirta, tokoh sekaligus ketua panitia pembangunan pura yang kini dinamai sebagai Pura Swagina tersebut mengatakan, awalnya jauh sebelum erupsi Gunung Agung tahun 1963. Di desa Sebudi ada dua buah pura yaitu pura tempat berstana Ida Ratu Bagus Bebotoh di sisi selatan desa dan pura tempat berstana Ida Ayu Mas Melanting di sebelah utara. Saat terjadinya erupsi Gunung Agung, bagian kedua pura tersebut rusak dan hancur. Selama bertahun-tahun warga belum bisa membangun kembali pura tersebut sampai akhirnya pada tahun 2021 silam. Tepatnya tanggal 9 Juni akhirnya dimulailah peletakan batu pertama pembangunan pura tersebut dengan biaya secara swadaya. Sesuai namanya, Pura Swagina ini erat kaitannya dengan sebagai tempat pemujaan sebagai rasa syukur dan pengharapan atas berkah dari penghidupan yang diperoleh serta kelancaran pekerjaan hingga kemakmuran. Piudalan di pura tersebut juga diawali pada sasih kasa tepat sebelum para petani mulai menanam padi di sawah dan berkebun. Pada sasih tersebut dilaksanakan upacara pecaruan pangindak memakai korban suci berupa banteng hitam yang bertujuan sebagai sarana nyomya, atau menetralisir energi negatif agar saat petani mulai menanam bisa tumbuh subur dan memperoleh hasil panen berlimpah. 3 bulan setelahnya, para petani memasuki musim panen, baru kemudian tepatnya saat purnama sasih kapat dilaksanakan upacara usabanini sebagai wujud rasa syukur atas berkah dan panen yang berlimpah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 9 Juni tahun 2001 diadakan upacara penguruan. Nah, jadi penguruan itu adalah memulainya peletakan batu pertama untuk pembangunan pura niki. Ada pura niki zaman dulu namanya Pura Kaler atau Pura Kelon, mungkin diberikan status pura niki menjadi statusnya adalah Pura Swagina. Pura Swagina. Pura Swagina, Su ada sendiri, Gina ada keginan, ya, kewajiban ramu di Sebudi. Yang satu berdagang, yang kedua bertenang dan bertani. Kehidupan masyarakat Sebudi adalah kehidupan agraris, jadi pertanian. Yang dikenal dulu namanya petani padi gogo, padi gage. Ya. Jadi semua ramu di Sebudi bertani, bercocok tanam, namanya padi gage, dan berternak sapi. Nah, sebelum upacara dimulai tahun di sasih kapat ini diadakan upacara yang namanya upacara caru pengendang. Caru pengendang itu memakai caru atau korban berupa banteng hitam, dilaksanakan pada bulan atau sasih kase. Nah, setelah upacara diadakan upacara mencaru ini baru dimulai petani ini bercocok tanam. Ya, artinya tujuannya adalah untuk menyomilkan atau mengembalikan hal-hal yang negatif atau merana niki menjadi padi niki selamat, tidak kena merana. Ya, itu. Nah, terkait dengan upacara mangkin niki adalah upacara setelah panen. 3 bulan setelah ditanam kan panen. Jadi bertepatan di bulan keempat atau sasih kapat dilaksanakan upacara yang namanya upacara ngusabe nini di Pura Swagina niki. Nah, mangkin niki adalah upacara pemelaspas, pemarisuda, dan upacara ngeresigana. Ya, terus nika ya selanjutnya adalah upacara ngelinggihan itu betara. Karena betara yang kemarin sudah butuh hancur lebur pelinggihnya, sekarang baru bisa dimulai dibikin pelinggih yang begitu bagus nih. Nah, jadi hari ini adalah hari pengukuhan atau mensederhanakan Ida Betara Ratu Ayu Mas Melanting dan Ida Ratu Bagus Bebotoh. Gitu. Jadi pada hari ini ya adalah upacara pengukuhan karena adalah upacara yang pertama kali setelah pasca Gunung Meletus ini 61 tahun, wow, atau baru bisa Pramu Sebudi
membangun pura yang lumayan megah lah 16 tahun. Nah jadi dana yang diperlukan ini ya cukup besar ini. Nah, kira-kira 1,6 miliar mungkin dana ini, dan murni adalah dana dari pihak ketiga, sumbangan dari Kramo, dari pengusaha, dan dari donatur-donatur, termasuk Richard sendiri sebagai ketua panitia pembangunan juga sedikit memberikan bantuan lah begitu, minimal memberikan talangan lah sementara. Talangan. Ya, ya. Ini sementara yang masih katakanlah masih belum bisa ditutupi oleh desa sekitar 750 juta yang sebelum terbayar. Jadi itu yang ketua panitia bertanggung jawab atas kelangsungan pura niki sampai hari niki. Jadi betara dan tinggi sudah bisa berstana di tempat yang nanti yang kerjakan selama 3 tahun lah. Berarti tidak ada urunan dari Kramo ya untuk biaya pembangunannya? Urunan sementara durung entan ya, murni adalah bantuan dari pihak ketiga dan donatur, dan dari Kijang juga selaku Kramo panitia berusaha sendiri untuk menggali dana ini. Dari panitia pembangunan berarti ya? Iya, dari panitia pembangunan. Ya, sebelum itu kan kita bentuk juga panitia pengalian dana. Samping panitia pembangunan dan panitia pengalian dana. Jadi berkolaborasi akhirnya bisalah terwujud dalam seperti ini. Berarti jadwal odalannya tadi gitu ya? Yeah. Berarti itu yang korban suci. Untuk diketahui, total dana pembangunan Pura Swagina yang berdiri di atas lahan seluas 10 ar tersebut menghabiskan sekitar 1,6 miliar rupiah. Bangunan pelinggi hingga tembok, candi dan kori agung terbuat dari batu hitam Karangasem. Untuk dananya sendiri bersumber dari pihak ketiga, sumbangan dari pengusaha, sumbangan warga dan lainnya. Tidak ada urunan yang dipungut dari warga, sedangkan untuk kekurangan dana sementara ditalangi oleh Ketua Panitia Pembangunan, sekitar 700 juta rupiah. Eka Parananda melaporkan.